Maya, ini adalah pernikahan ketiga kamu. Jangan sampai gagal lagi seperti sebelumnya. Kika, gak usah ngebahas kegagalan yang sebelumnya. Kamu kan tahu sendiri alasan aku cerai sama yang sebelumnya itu kenapa. Karena dia nggak lebih kaya dari Arman, iya kan? Maya, jangan seperti ini. Pernikahan bukan sebuah permainan. Aku setuju apa yang dikatakan Kika. Kamu jangan seperti ini. Kamu hanya mementingkan wedding dream kamu, tapi kamu tidak memikirkan Arman. Dan itu yang kamu lakukan sama seperti Bima. Kalian itu kenapa sih? Kok gak pernah belain aku? Pernikahan ini harus lebih besar dari yang sebelumnya. Aku ingin semua orang tahu betapa istimewanya aku. Tapi ini kan pernikahan kamu yang ketiga. Kenapa nggak yang sederhana aja? Konsepnya lebih intim. Yang penting tuh sakral. Ya ampun Kika, mana bisa pernikahan yang sederhana? Aku itu maunya pernikahan yang paling mewah. Aku mau semua orang itu tertuju sama aku. Aku gak peduli pernikahan ini mau yang keberapa. Yang penting aku bisa mewujudkan wedding dream aku. Iya, aku tahu. Tapi wedding dream kamu kan selalu terwujud di dua pernikahan kamu yang sebelumnya. Kika, asal kamu tahu ya, calon suami aku itu pengusaha besar, uangnya banyak, rumahnya juga mewah. Mana bisa aku bikin acara pernikahan yang biasa-biasa aja? Malu dong. Terserah kamu deh. Aku udah malas nasihatin kamu. Ya emangnya harus terserah aku lah, kan aku yang nikah. Maya, besok kamu jadi ke butik Bu Sarah. Jadi dong Bu, emangnya kenapa? Gak apa-apa, tadi Bu Sarah cuma nanya sama ibu, kamu jadi atau enggak ke butiknya. Ibu harap ini pernikahan kamu yang terakhir ya. Tolong jangan ada pernikahan yang lainnya. Ibu gak tega melihat kamu harus gonta-ganti pasangan. Semoga jadi pasangan yang langgeng ya nak. Iya Bu, doain aku ya. Ibu selalu mendoakan kamu. Ya udah, ibu keluar dulu ya. Kika, kamu nginep di sini aja ya, temani Maya. Iya tante. Tuh dengerin, ini pernikahan yang terakhir. Jangan sampai ada pernikahan lagi. Semoga Arman benar-benar jodoh kamu deh. Ya kita lihat aja nanti. Mana bisa kayak gitu. Kalau hartanya Arman habis, mana mau aku terus bertahan sama dia. Jangan kecewain ibu kamu lagi. Dia sedih loh dengerin omongan tetangga yang hina kamu, yang bilang kamu itu suka mempermainkan pernikahan. Tapi aku gak mau jadi orang miskin. Saya mau beli kalung ini Bu Sarah. Ini kalung termahal di sini. Kamu pintar dalam memilih perhiasan yang bagus, Maya. Maya, ini mahal sekali. Mungkin kita bisa mencari yang lain. Cinta tidak punya harga Arman. Lagi pula ini hanya sekali seumur hidupku. Bu Sarah, saya mau beli yang itu ya. Tolong disiapkan. Baik, Maya. Tunggu sebentar ya. Maya, kenapa kamu membeli kalung yang itu? Kita bisa beli yang lebih murah. Pernikahan bukan soal perhiasan, Maya. Arman, tadi kan aku udah bilang ini untuk sekali seumur hidup. Aku mau ketika pernikahan kita nanti semua orang tertuju sama aku. Tadi kamu lihat kan kalungnya bagus banget. Iya, aku tahu. Tapi kamu gak lihat tadi harganya berapa? Harganya sampai 1 miliar, Maya. Emangnya kenapa kalau harganya sampai segitu? Toh uang kamu juga banyak kan? Jadi nggak masalah kan? Uang aku memang banyak, tapi kan dengan uang sebanyak itu kita bisa pakai buat keperluan yang lain. Bilang aja kamu pelit. Percuma kaya kalau pelit. Maya, ini kalungnya. Makasih ya Bu Sarah. Kamu tahu kan setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Ini Bu Sarah. Makasih ya. Bu Maya, saya pastikan ruangan ini cocok untuk konsep yang Bu Maya inginkan. Ruangannya sangat luas. Ibu bisa membuat panggung yang megah, seperti sebuah istana. Wah, iya tempat ini sangat luas. Saya mau nanti dibangun istana kristal ya. Terus nanti saya ada di tengahnya. Pokoknya saya harus menjadi princess, dilihat banyak orang. Itu konsepnya bagus Bu. Secara detailnya nanti kita akan adakan meeting saja dengan vendornya. Iya, saya juga akan melaksanakan meeting dengan tim saya. Nanti dia yang akan membantu mewujudkan wedding dream saya. Maya, bagaimana setelah pernikahan? Apa kita sudah bicara tentang rencana ke depan? Aku serahkan semua padamu. Sekarang fokus aja pada pesta ini. Tapi kenapa sejak awal kamu hanya fokus pada pesta pernikahan kita? Ada banyak hal yang harus kita bahas terlebih dahulu, Maya. Apa yang harus kita persiapkan? Jalani saja semuanya. Nanti setelah pesta kita bisa kok bicarakan ini. Santai aja. Maaf Bu Maya, Pak Arman. Jika kalian ingin melihat gedung yang lain, saya bisa menunjukkannya. Saya mau yang ini aja Pak. Tolong di booking ya. Biaya terserah Pak Bayu aja. Berapapun biayanya pasti akan saya bayar kok. Baik Bu, tanggal bookingnya akan kami sesuaikan dengan tanggal yang Bu Maya inginkan. Maaf Pak Bayu, boleh saya bicara dengan Maya sebentar? Silakan aja Pak Arman. Kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada apa-apa kalian bisa menghubungi saya. Kamu itu kenapa sih? Kamu tahu kan kalau aku itu lagi ngobrol sama Pak Bayu soal pesta pernikahan kita. Urusan itu bisa nanti. Aku pengen tanya dulu sama kamu.
Apalagi Arman, soal kedepannya kita mau kayak gimana? Kan tadi aku udah bilang, aku serahin semuanya sama kamu. Terserah kamu, yang terpenting sekarang pesta pernikahan itu harus mewah. Maya, kenapa yang ada di pikiran kamu itu hanya acara pernikahan? Kamu gak pernah mikirin ke hal yang lainnya? Gimana nanti pas kita punya anak, biaya sekolahnya kamu gak mikirin itu? Arman, itu masih lama. Buat apa kita ngomongin itu? Kita ngomonginnya yang udah pasti aja di depan mata. Ini ada di depan mata adalah pesta pernikahan kita. Kamu gak mau mewujudkan wedding dream aku? Bukan gitu, Maya. Ya terus apa? Udahlah, kalau kamu gak mau ngurusin wedding dream aku, lebih baik kamu diam. Kalian lihat deh, kalung yang aku pakai ini. Kalung ini baru aja dibeli sama Arman buat aku. Gak kayak mantan suami aku, kalungnya nggak seberapa. Wah, bagus banget kalungnya Maya. Pasti harganya mahal. Kamu beruntung bisa dapetin Arman. Kalau kalung sebagus ini aja kamu pakai sekarang, terus pas nanti pernikahan kalian, kamu pakai kalung yang mana? Ya beli lagi lah, gak usah kayak orang susah. Arman itu kan pengusaha kaya raya. Kalau cuma kalung kayak gini, ya dia bisa beli banyak. Tapi emangnya nggak boros ya? Daripada mikirin itu, menurutku lebih baik kalian lebih mentingin masa depan kalian. Maksudku, setelah menikah, apa yang akan kalian lakukan? Ah, itu mah urusan gampang. Lagi pula aku udah menyerahkan semuanya sama Arman. Jadi terserah dia lah, aku cuma ngurusin acara pernikahan aja kok. Tapi Maya, masa depan juga kan penting. Kalian harus tahu planning ke depannya apa. Maya, ini adalah pernikahan ketiga kamu. Jangan sampai gagal lagi seperti sebelumnya. Kika, gak usah ngebahas kegagalan yang sebelumnya. Kamu kan tahu sendiri alasan aku cerai sama yang sebelumnya itu kenapa. Karena dia nggak lebih kaya dari Arman, iya kan? Maya, jangan seperti ini. Pernikahan bukan sebuah permainan. Aku setuju apa yang dikatakan Kika. Kamu jangan seperti ini. Kamu hanya mementingkan wedding dream kamu, tapi kamu tidak memikirkan Arman. Dan itu yang kamu lakukan sama seperti Bima. Kalian itu kenapa sih? Kok gak pernah belain aku? Kita nggak bermaksud seperti itu. Kita hanya mengingatkan kamu karena kamu itu sahabat kita. Siapa sih yang mau melihat sahabatnya sendiri gagal dalam pernikahan? Enggak baik Mbak mempermainkan pernikahan seperti ini. Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan juga sakral. Kamu tidak bisa seenaknya, apalagi hanya demi mewujudkan keinginan kamu tanpa memikirkan pasangan kamu. Aku muak dengan ocehan kalian. Kalau kalian gak suka dengan cara aku seperti ini, ya udah, kalian gak usah menanggapinya. Kalian mengaku sebagai sahabat aku, tapi kalian gak tahu apa yang aku mau. Astaga, Maya itu benar-benar keras kepala sekali. Gimana caranya kita menyadarkan dia? Nggak ada yang bisa menyadarkan dia kecuali Ajab. Mungkin hanya dengan itu dia bisa bertobat. Aku memang dilahirkan untuk menjadi ratu. Semua orang menatap diriku. Kamu kenapa Arman? Jangan memasang ekspresi seperti itu. Di sini banyak tamu. Seharusnya kamu tersenyum dong. Maaf, aku cuma gak terbiasa aja kalau terlalu banyak tamu seperti ini. Kamu harus dibiasakan. Sekarang kamu tersenyum. Jangan sampai para tamu mengira kamu gak senang nikah sama aku. Nanti aku yang kena gosip. Aku males. Kamu kenapa kayak gini sih? Gak biasanya loh sikap kamu kayak gini. Perasaan kamu aja, aku biasa aja kok. Cuman emang lagi capek aja. Udahlah, kamu gak usah peduliin aku. Peduliin aja penampilan kamu itu. Arman kenapa sih? Gak biasanya dia kayak gini. Kamu cantik sekali, nak. Kamu seperti seorang princess. Iya dong Bu, anak ibu ini emang harus jadi orang paling cantik di sini. Aku nggak akan biarkan orang lain tampil lebih cantik. Kamu memang selalu seperti ini. Arman, ibu titip Maya ya. Tolong bimbing dia. Iya, Ibu. Kalau gitu ibu kesana dulu ya, mau menyambut tamu yang lain. Kenapa kalung ini rasanya berat banget ya? Aku merasa seperti tercekik. Leherku rasanya seperti tercekik. Kayaknya aku harus membuka kalung ini deh. Arman, boleh tolong aku? Kenapa Arman gak peduli sama aku? Dia malah ninggalin aku gitu aja. Arman bener-bener aneh hari ini. Ini kalung juga kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi berat kayak gini? Jadi rumah ini yang bakal kita tinggali. Wah, lumayan juga ya rumahnya. Cukup besar lah untuk kita berdua. Makasih ya kamu sudah mewujudkan wedding dream aku. Tadi itu pesta pernikahan kita yang paling mewah. Sekarang kamu malah beliin aku rumah mewah ini. Iya, sama-sama. Aku mau istirahat duluan ya. Kamu kalau mau lihat-lihat rumah ini silakan aja. Kenapa Arman cuek banget sih? Gak biasanya dia kayak gini. Loh, kenapa kalung ini rasanya mencekik lagi? Kalungnya juga kayak semakin besar. Kenapa ini? Kalungnya gak bisa dilepasin. Aku minta tolong Arman aja deh. Yah, Arman udah tidur. Terus gimana caranya aku buka kalungnya? Aku bangunin aja deh. Arman, bangun, tolong bangun sebentar, bantu aku. Kalung aku gak bisa dilepas, tolong bantu lepasin kalungnya. Arman, ayo bangun. Ah, kenapa sih? Gak tahu apa orang lagi tidur. Jangan ganggu. Emangnya gak bisa buka sendiri? Kok kamu marah sih? Aku tuh cuma mau minta tolong. Gak usah pakai marah segala dong.
Kamu gak lihat aku lagi tidur? Aku itu capek Maya. Dari pagi kita ngadain acara pernikahan. Kau pikir aku gak capek? Aku cuma pengen istirahat sebentar. Kok kamu jadi marah kayak gini sih? Aku kan cuma minta tolong. Jangan bentak aku kayak gitu. Ah udahlah, gara-gara kamu kepalaku jadi pusing. Kamu itu selalu aja ganggu aku. Capek aku sama kamu. Lebih baik kau pergi. Kamu mau kemana, Arman? Kenapa kalungnya bertambah besar? Gak, ini gak mungkin. Kalungnya bertambah besar gitu aja. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa kalungnya gak bisa dilepasin? Kalung ini seperti menyatu dengan kulitku. Aku benar-benar gak bisa melepaskan kalung ini. Aku harus gimana? Kenapa kalung ini seolah menempel di leherku? Kayaknya aku harus ke ahli perhiasan deh buat cari tahu soal kalung ini. Kalung ini tidak seperti perhiasan biasa. Saya bahkan tidak menemukan kuncinya. Terus apa yang saya lakukan, Mbak? Kalung ini sangat berat, leher saya sangat pegal. Kalung ini juga semakin membesar, tolong saya. Maaf Bu Maya, saya tidak bisa menolong lebih banyak. Saya belum pernah menemukan kasus seperti ini. Saya nggak mau seperti ini, Mbak. Saya mau kalung ini lepas dari leher saya. Tolong bantu saya. Bu Maya, maaf jika saya sedikit menyinggung. Menurut saya Bu Maya kena azab. Hah? Ajab apa? Bu Maya yang lebih tahu azab apa. Yang jelas ini berkaitan dengan perilaku Bu Maya. Bu, kadang kita tidak menyadari perbuatan kita, tapi ketahuilah bahwa hal itu terkadang membuat kita justru mendapatkan hukuman. Terus apa yang harus saya lakukan? Coba Bu Maya renungkan, selama ini apa saja yang Bu Maya lakukan. Dengan begitu Bu Maya bisa tahu kesalahan apa yang selama ini dilakukan. Mungkin benar apa yang Mbak Sila katakan. Saya baru sadar kalau selama ini saya sangat egois. Selama ini saya hanya memikirkan keinginan saya tanpa memikirkan perasaan pasangan saya. Saya telah menyakiti pasangan saya. Sekarang Bu Maya sudah tahu kan permasalahannya? Iya Mbak, terima kasih banyak ya sudah menyadarkan saya. Sekarang saya sudah sadar. Saya akan meminta maaf kepada orang-orang yang saya sakiti. Itu adalah langkah yang bagus. Meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita sakiti adalah jalan yang terbaik. Semoga permasalahan kamu cepat selesai ya. Terima kasih ya Bu Sila. Kalau gitu saya permisi. Sebenarnya kasihan sekali sama Bu Maya, tapi mau gimana lagi? Itu adalah azab yang pantas untuk dia. Dia terlalu egois mementingkan kesenangannya sendiri. Ada apa Maya? Tumben sekali kamu ke rumah ibu nggak bilang dulu. Apa kamu bertengkar dengan Arman? Terus kenapa kamu panggil Kika juga ke sini? Iya Maya, sebenarnya kamu kenapa? Jangan bikin kita khawatir seperti ini. Aku mau minta maaf Bu, maafin aku ya. Selama ini aku sudah mempermainkan pernikahan. Aku menikahi seorang pria hanya karena ingin hartanya dan hanya ingin mengadakan pesta pernikahan. Astagfirullah Maya, jadi ini alasan kamu bercerai dengan mantan suami kamu? Iya Bu, aku mohon maafkan aku. Maaf sudah membuat ibu kecewa. Gara-gara aku, ibu harus menanggung malu dibicarakan oleh tetangga karena anaknya menikah terus. Ibu nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu. Ibu benar-benar gak nyangka Maya. Tolong maafkan aku Bu. Aku tahu aku salah. Sekarang aku sudah mengakuinya dan aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tolong beri waktu untuk ibu memaafkan kamu. Ibu benar-benar kecewa sama aku. Maafkan aku Bu. Kika, tolong maafkan aku. Seharusnya sejak awal aku mendengar nasihat kamu, tapi aku malah keras kepala. Iya nggak apa-apa Maya, aku bisa ngerti kok. Hanya saja jangan sampai kamu mengulanginya lagi ya. Iya, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan satu hal lagi Kika, apa kamu bisa membantu aku untuk melepaskan kalung ini? Kenapa dengan kalung kamu? Aku nggak tahu, semenjak hari pernikahan aku menggunakan kalung ini, tiba-tiba saja kalung ini tidak bisa lepas. Kalungnya terasa berat, bahkan saat ini kalungnya semakin membesar. Tapi aku nggak tahu cara melepaskan kalung ini. Kalung ini seperti menempel pada tubuhku. Maya, mungkin ini peringatan untuk kamu. Kamu terlalu sibuk dengan status dan kemewahan. Aku nggak mau seperti ini terus. Kalung ini sangat berat, leherku rasanya sakit. Kamu harus bisa menerima azab ini. Ini adalah peringatan untuk kamu. Jangan pernah kamu mengulanginya lagi ya. Kamu benar Kika, ini adalah peringatan untuk aku. Aku harus meminta maaf sama Arman. Aku sudah menipu dan mempermainkan dia. Dia pasti marah banget sama aku. Sudah jelas kalau Arman itu akan marah dan kecewa sama kamu. Tapi menurut aku kalau dia cinta sama kamu, dia pasti akan memaafkan kamu.
Pergi dari sini. Aku sudah muak melihat muka kamu. Aku gak mau lagi ngeliat kamu ada di rumah ini. Sekarang pergi. Tolong maafin aku, Arman. Aku tahu selama ini aku sudah mempermainkan kamu. Aku menikahi kamu hanya karena harta. Aku mempermainkan pernikahan kita. Tolong maafkan aku. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Aku sudah bilang kan sama kamu, aku muak sama kamu, Maya. Sejak kita menikah, aku sudah muak sama kamu. Muak dengan semua keegoisan kamu. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Sebisanya kamu pura-pura cinta sama aku. Kamu pikir hati aku gak sakit, Maya? Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tolong kasih aku kesempatan untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Cih, ingin menjadi istri yang baik. Istri yang seperti apa? Kamu bahkan gak tahu istri yang baik itu seperti apa. Yang kamu tahu itu pesta yang megah, biar jadi pusat perhatian. Itu kan yang hanya kamu tahu. Enggak, Arman. Aku udah enggak kayak gitu. Aku mungkin gak tahu bagaimana cara menjadi istri yang baik, tapi aku akan berusaha. Halah, aku sudah muak dengan perkataan kamu. Mulai detik ini kamu bukan lagi istri aku. Pergi kamu dari rumah ini. Enggak, Arman. Aku nggak mau pergi dari rumah ini. Tolong maafkan aku. Kamu itu benar-benar keras kepala ya. Apa aku harus menyeret kamu keluar dari rumah ini? Ayo keluar dari rumah ini. Udah beberapa minggu ini aku nggak pernah ke rumah ibu lagi. Semenjak hari itu, ibu benar-benar kecewa sama aku. Bahkan ibu gak nyariin aku sama sekali. Dan untuk Arman, dia juga sama. Dia nggak mencari aku sama sekali. Dia bahkan benci banget sama aku. Tapi kayaknya aku bisa minta maaf lagi ke Arman. Mungkin sekarang Arman mau memaafkan aku. Arman, akhirnya aku ketemu sama kamu di sini. Dia siapa, Arman? Dia istri aku. Apa? Enggak mungkin. Aku masih istri kamu, Arman. Kamu bahkan belum menceraikan aku. Kenapa tiba-tiba kamu sudah menikah lagi? Memangnya kenapa? Hak aku dong mau menikah lagi atau enggak. Lagi pula aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kamu sudah bukan lagi istri aku. Kenapa kamu tega melakukan ini, Arman? Apa salah aku? Kamu bilang apa salah kamu? Kamu benar-benar gak tahu malu ya. Udah jelas sejak awal kamu itu gak pernah cinta sama aku. Jadi untuk apa aku hidup sama orang yang gak pernah cinta sama aku? Ingat ya Maya, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ayo Bella, kita pergi. Gak ada gunanya kita ada di sini. Tunggu, Arman. Aku mohon maafin aku. Kasih aku kesempatan kedua. Aku janji akan mencintai kamu. Tapi aku mohon jangan tinggalin aku. Aku gak akan menandatangani surat cerai kita. Aku sudah tidak sudi lagi bersama kamu. Sekarang aku sudah punya Bella yang jelas-jelas mencintai aku. Bukan kamu yang hanya memanfaatkan kekayaan aku untuk kepuasan kamu sendiri. Sekarang pergi dari hadapan aku sebelum aku memanggil warga untuk mengusir kamu. Kenapa kamu tega melakukan ini? Aku tahu aku salah, tapi bukan berarti kamu membalasnya dengan cara seperti ini. Sekarang, aku benar-benar sendiri. Semua orang meninggalkan aku karena kondisiku yang seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Kenapa kalung ini terus melilit tubuhku? Ah, tidak mungkin. Tubuhku terlilit oleh kalung. Kenapa nasibku jadi seperti ini? Ini sama sekali bukan kehidupan yang aku inginkan. Aku menyesal telah melakukan semuanya. Aku terlalu termakan oleh ketamakanku, membiarkan orang-orang yang mencintai aku terluka. Keserakahanku kini menyengsarakanku.